Selain dikenal dengan baju pangsi dan kebaya encim, ternyata Betawi juga memiliki batik khas. Ya, batik Betawi memang tidak setenar batik-batik dari daerah lain, terutama dari Jawa. Pada segmen hobi dan kreasi kali ini, reporter kami Putri Mawito akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan batik Betawi di kawasan Trogong, Jakarta Selatan. Berbicara tentang batik, umumnya masyarakat lebih mengenal batik Jogja, Solo, dan Pekalongan. Namun di tengah pembangunan kota Jakarta, ternyata terdapat kawasan pelestari batik Betawi di kawasan Trogong, Jakarta Selatan. Nah, aktivitas membatik di tempat ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an. Namun sempat ditinggalkan masyarakat di tahun 1970-an. Dan kini masyarakat setempat mulai membangkitkan kembali aktivitas membatik tersebut untuk melestarikan batik Betawi. Batik Betawi sudah ada sejak zaman Batavia. Awalnya batik Betawi diproduksi secara rumahan di beberapa kawasan di Jakarta, seperti di Palmerah, Bendungan Hilir, Karetengsin, dan Kebon Kacang. Modernitas dan perkembangan mode sempat meminggirkan pengrajin batik Betawi, sehingga batik Betawi mulai langka dan hilang dari peredaran. Di tahun 2012, Lembaga Kebudayaan Betawi mengajak masyarakat Betawi di sekitar Trogong, Jakarta Selatan untuk melestarikan salah satu warisan budaya ini. Saya pun bertemu dengan Ibu Siti Laila, salah satu pelopor pelestari batik di Trogong. Di Jakarta, batik Betawi. Sebenarnya batik Betawi yang membedakan batik Betawi dengan batik-batik lainnya apa sih, Bu, selain motif? Sebetulnya bedanya batik Jakarta itu salah satu batik pesisiran, ya. Di mana corak-coraknya itu biasanya terdiri dari bunga-bunga. Tapi untuk batik Betawi sendiri, karena Jakarta sebagai ibu kota yang bercirikan ondel-ondel, biasanya ada, yaitu yang jadi cirinya ondel-ondel. Tapi untuk batik Betawi Trogong sendiri, kita lebih mencirikan ke tanaman mengkudu. Apa filosofi pohon mengkudu itu sendiri? Pertama, seperti kita tahu, mengkudu itu banyak sekali khasiatnya ya. Dan orang Betawi di Trogong ini suka sekali mengkonsumsi daun mengkudu, baik dimasak untuk nasi goreng maupun untuk tumis. Kemudian kita juga ada filosofinya, itu ada kita tebar mengkudu. Tebar mengkudu apa itu, Bu? Tebar mengkudu? Tekun dan sabar emang kudu. Dia sebagai orang Betawi yang sekarang sudah semakin banyak penduduk yang lain yang datang, kita harus sabar dan harus tekun. Oke, menarik sekali ya, Bu. Tebar mengkudu. Lalu batik Betawi itu sebenarnya dipengaruhi oleh budaya apa sih, Bu? Budaya yang sangat berpengaruh terhadap industri batik di Jakarta sejak dulu itu budaya Cina. Mengapa, Bu? Ya karena memang di Jakarta sejak zaman Belanda dulu sudah banyak orang-orang Cina yang datang ke sini, dan di sini kan ada di kota itu ada perkampungan khusus orang Cina. Dan pada saat itu yang pusat batik Betawi itu adanya di Palmerah pun banyak yang mempunyai industri itu orang Cina, dan orang-orang pribuminya hanya sebagai buruh. Jadi waktu itu masyarakat Trogong itu mengambil batik dari Palmerah lalu membawanya di sini untuk mengerjakannya ya, Bu ya? Oke. Kalau aku lihat menarik sekali dari warnanya, Bu. Kenapa sih batik Betawi itu coraknya mencolok, warna-warnanya? Iya, karena itu tadi, karena pengaruh budaya Cina. Biasanya kan budaya Cina itu warna-warnanya warna-warna ngejreng ya, merah, hijau, kuning, dan lebih banyak warna merahnya. Oke, Bu, di tempat ini selain bisa melihat-lihat batik Betawi, sebenarnya bisa ngapain saja sih, Bu, di sini? Di sini semua proses batik bisa dilaksanakan dari mulai untuk batik tulis, mulai menggambar,
mencanting, mewarna, dan mencorek. Dan untuk orang-orang sekitar atau anak-anak sekolah pun bisa untuk belajar di sini. Berarti saya boleh belajar mencanting dan nembok ya Bu Ya, hari ini ya Bu? silakan. Oke, saya mau coba Bu. Kali ini saya mencoba membuat batik canting cap dengan motif buah mengkudu. Bahan utama yang dibutuhkan dalam teknik ini adalah malam atau lilin yang dipanaskan dalam wajan, aglo atau kompor kecil, dan canting yang fungsinya untuk menorehkan cairan malam pada pola. Nah, aktivitas yang saya lakukan bersama warga setempat ini adalah proses menembok atau proses menutup sebagian bahan kain dengan malam agar motif yang diinginkan tidak terkena warna pada saat proses pewarnaan akhir. Tak sekedar menorehkan malam pada kain, selama membatik saya pun mendapatkan pelajaran penting tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelatenan. Tiap cairan malam yang keluar dari bibir canting harus digoreskan secara perlahan dan penuh perasaan, agar cairan malam tidak menetes ke tempat yang tidak diinginkan. Pada tahapan mencanting ini juga melibatkan warga setempat, khususnya kaum perempuan. Tujuannya sih untuk mengisi waktu luang sekaligus menambah penghasilan rumah tangga. Selain mencanting, saya pun berkesempatan melihat proses membatik lainnya. Seperti proses pencetakan motif yang merupakan proses awal sebelum penembokan, serta proses pewarnaan dan pelorotan malam seusai proses penembokan. Semua aktivitas ini berlangsung setiap hari, dan Anda pun bisa mencoba membatik bersama warga setempat seperti pengalaman saya kali ini. Wah, sekali ya Bu ya. Ya pemirsa, setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik masing-masing yang dipengaruhi oleh budaya setempat. Ya, popularitas batik tak hanya menjadi ikon budaya, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian rakyat. Ibu, mulai lagi.